Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Awiyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mau mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan tanah kosong. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal. Di planet ini, ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua. Pulau terbesar kedua di dunia, bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh satu keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin.
Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjatanya mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Pipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul. Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit.
Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari. Dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dan terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Kalau pakai bahan kayak asli. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu, dan juga kulit depu getanya itu kita pakai untuk kerja ini, panah-panah ini lem, jadikan lem ini, panah-panah. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Auyu. Juga lumbung pangan atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Situs budaya dan tempat-tempat sakral. Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung, warga suku Auyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh aparat negara agar mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di kampung Sokangon, PT Damai Timber. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada pernyataan penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk masuk, untuk harus dituntut saya untuk harus diterima perusahaan itu. Kita di situ ada 15 marga, tetapi 15 marga juga tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dan kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auyu terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Izin pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu muslihat. Mereka biasa pakai itu di tanda tangan itu. Betul. Dari Bambisa juga di Sofia dia masuk untuk memaksakan kami marga untuk harus menerima perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah menolak. Babinsa di sini nama bosku. Itu yang sekarang strategi militer yang sekarang mereka pakai. Jadi yang penting masyarakat itu yang benar-benar mau menolak siap dukung ketua marga siapa yang nanti tampil. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel